Halo Sobat Mantap, berjumpa kembali di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Ulum yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah, di episode ini kita akan membahas topik yang sedang hangat dan sering banget ditanyain oleh pelaku usaha, yaitu tentang uji klinik pada kosmetik. Nah, karena baru-baru ini nih telah diundangkan peraturan BPOM nomor 34 tahun 2025 yang akhirnya membuat banyak pelaku usaha yang bertanya-tanya. Nah, saat ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat kece, yaitu Mbak Putu Eka Sukaryadiantari sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli muda dari tim standarisasi kosmetik. Halo Mbak Eka, apa kabar? Baik, kalau Ulum sendiri gimana kabarnya? Baik juga Mbak. Nah Mbak, mungkin sebelum kita dive in lebih jauh terkait uji klinik secara spesifik nih Mbak untuk kosmetik, mungkin kita perlu mulai dari uji klinik itu sendiri. Dari Mbak Eka nih Mbak, bisa nih tolong dijelasin ke Sobat Mantap, apa sih definisi dari uji klinik itu secara general mungkin Mbak? Kalau kita mendengar istilah uji klinik ya, mungkin kedengarannya uji klinik itu sesuatu yang sangat sulit dan berat banget gitu ya mungkin ya. Padahal sebenarnya dia konsepnya itu cukup sederhana. Jadi uji klinik itu adalah penelitian yang dia melibatkan manusia sebagai subjek uji. Jadi misalnya ada pelaku usaha yang mereka meminta orang untuk menggunakan produk mereka, kemudian untuk dilihat efeknya seperti itu. Hal ini berbeda dengan uji praklinik ya, dimana kalau uji praklinik itu subjek ujinya adalah hewan uji gitu, bukan manusia. Jadi gitu. Kemudian untuk uji klinik ini biasanya peneliti ingin mengetahui beberapa hal yang penting. Misalnya apakah produk tersebut memang benar-benar bisa memberikan efek yang diharapkan. Kemudian apakah nanti produk tersebut akan menimbulkan efek samping seperti itu ketika digunakan pada manusia. Intinya uji klinik itu digunakan untuk memastikan dua hal yang utama. Yang pertama adalah keamanan. Jadi apakah produknya aman atau tidak. Kemudian yang kedua adalah manfaat. Apakah dia efektif untuk ketika dia digunakan pada manusia untuk klaim-klaim tertentu seperti itu. Nah, mungkin kalau dari definisi tadi ya Mbak, kalau misal dalam konteks kosmetik itu gimana sih Mbak? Karena kan misalnya dari pelaku usaha nih Mbak, yang kosmetik ya, biasanya kan ada pengujian sniff test misalnya, mungkin dari parfum ataupun mungkin juga dari deodoran misalnya, yang kemudian digunakan ya pada ketiak misalnya untuk deodoran, kemudian diuji aromanya misalnya, atau juga dari lotion misalnya yang diuji keberterimaannya misalnya gitu ya Mbak, apakah feel-nya di kulit itu enak atau enggak kayak gitu, atau mungkin dari sunscreen untuk melihat apakah sunscreen itu menyebabkan white cast sehingga tampak tidak menarik seperti itu pada kulit, atau mungkin dari sunscreen itu juga untuk mengujikan SPF, biasanya kan juga pasti ke kulit seperti itu ya Mbak. Jadi kalau kayak gini gimana tuh Mbak? Apakah termasuk ke dalam uji klinik? Ya, jadi kalau untuk uji-uji seperti yang tadi itu bisa dikategorikan sebagai uji klinik. Kenapa? Karena pengujiannya melibatkan manusia sebagai subjek uji gitu. Begitu suatu produk itu diuji langsung pada manusia untuk melihat efeknya, apakah itu efek sensori seperti aroma dan tekstur maupun tampilan di kulit dan sebagainya, maka itu sudah masuk dalam ranah uji klinik. Gitu ya Mbak. Berarti sekarang aku jauh lebih paham nih Mbak terkait dengan uji klinik untuk kosmetik, karena kan pada intinya yang diuji cobakan pada manusia seperti itu. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang muncul nih Mbak. Sejak diundangkannya per BPOM nomor 34 tahun 2025 nih Mbak, emang uji klinik ini tuh untuk kosmetik jadi wajib kah? Karena kan sebelumnya tidak ada info seperti itu ya dari BPOM. Jadi sebenarnya kalau untuk uji klinik kosmetik itu ya, tidak semua kosmetik harus melakukan uji klinik. Jadi ketika pelaku usaha memiliki kosmetik, tidak semua kosmetik tersebut harus dilakukan uji klinik seperti itu. Hanya jika ada hal-hal tertentu. Demikian juga ketika persetujuan pelaksanaan uji klinik. Jadi kalau di Badan POM itu ada namanya persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK. Itu kalau untuk kosmetik itu tidak wajib, jadi sifatnya voluntary atau sukarela.
Jadi memang berarti dia tidak wajib untuk mengajukan PPUK untuk kosmetik seperti itu. Nah, kalau misal uji klinik itu tadi disebut tidak wajib, kemudian PPUK-nya pun atau persetujuan pelaksanaan uji kliniknya juga tidak wajib. Lalu sebenarnya kapan sih Mbak uji klinik itu perlu untuk dilakukan oleh pelaku usaha seperti itu? Karena kan tidak wajib seperti itu. Ya, jadi uji klinik itu wajib dilakukan ketika suatu kosmetik itu mencantumkan klaim tertentu di mana dia klaimnya harus dibuktikan melalui pengujian pada manusia. Jadi klaim kosmetik itu harus benar dan dapat dibuktikan. Ada beberapa klaim yang dia harus dibuktikan pada manusia. Misalnya klaim-klaim seperti dermatologically tested, clinically tested, seperti itu. Kemudian ada juga biasanya tadi ada yang sunscreen tadi, misalnya mereka melakukan klaim, pelaku usaha melakukan klaim SPF-nya 35 atau SPF 50 seperti itu. Maka itu membuktikan pembuktiannya harus melalui uji klinik untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi walaupun dia PPUK atau persetujuan pelaksanaan uji kliniknya itu bersifat voluntary, tidak wajib diajukan ke Badan POM, pelaksanaan uji klinik itu tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi harus mengacu kepada suatu pedoman yang namanya pedoman cara uji klinik yang baik. Seperti itu. Oke Mbak, berarti nih Mbak Eka sempat menyinggung ada namanya pedoman cara uji klinik yang baik. Nah, sebenarnya pedoman itu bisa kita lihat di mana sih Mbak? Jadi untuk pedoman cara uji klinik yang baik itu bisa dilihat pada lampiran 1 Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2025. Selain pedoman COKB, khusus untuk uji klinik kosmetik itu juga harus mengacu kepada lampiran 3A dari peraturan yang sama. Jadi ingat lampiran 1 dan lampiran 3A ya untuk uji klinik kosmetik. Oh, berarti ada ya Mbak pedoman uji klinik yang khusus untuk kosmetik nih pada peraturan ini. Nah, mungkin Mbak bisa diceritakan sedikit gitu ya, kira-kira apa saja nih yang diatur dalam pedoman uji klinik kosmetik itu pada peraturan BPOM nomor 34 tahun 2025 ini ya? Iya. Jadi kalau secara singkat nih ya, pedoman uji klinik kosmetik tersebut itu mengatur hal-hal terkait pelaksanaan uji klinik kosmetik. Misalnya ada skema pembuktian keamanan dan manfaat kosmetik. Kemudian juga ada tentang pelaksanaan uji klinik kosmetik, desainnya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya untuk uji klinik kosmetik itu harus memiliki investigators brochure, dan juga sebelum dilaksanakan semua subjek ujinya harus menandatangani informed consent. Nah, itu semuanya harus dipenuhi sebelum uji klinik tersebut dilakukan. Selain itu, pedoman uji klinik kosmetik ini juga mengatur beberapa hal seperti klasifikasi uji klinik kosmetik. Jadi uji klinik kosmetik itu ada yang uji klinik kosmetik risiko tinggi dan ada yang uji klinik kosmetik risiko rendah, seperti itu. Klasifikasi ini nantinya akan menentukan apakah uji klinik tersebut harus mendapatkan persetujuan etik dari komite etik internal atau komite etik eksternal, seperti itu. Memang kalau misalnya ya di kosmetik itu ada terminologi komite etik internal. Sebenarnya kalau misalnya istilah ini tidak ada untuk pengaturan pada komoditi yang lain. Kalau komoditi lain seperti obat tradisional itu komite etiknya semua komite etik internal. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail itu mungkin akan kita bahas di episode oksidasi yang berikutnya ya. Karena kalau dibahas semua di sini nanti jadi panjang seperti itu. Nah iya Mbak, karena sepertinya pedomannya cukup kompleks ya Mbak. Saya dengar ada komite etik internal, komite etik eksternal kayak gitu ya. Jadi kayak kurang familiar seperti itu. Jadi kita perlu membahasnya di episode selanjutnya agar lebih jelas. Nah mungkin oke Mbak, sepertinya sudah cukup ya Mbak yang kita bahas di podcast episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Eka yang sudah membersamai kita di podcast oksidasi ini. Bagi sobat mantap yang masih punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi layanan konsultasi yang dapat diakses melalui subsite
kami yaitu standar-otskk.pom.go.id. Sekian episode kali ini, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Ulum dan Mbak Eka undur diri, sampai jumpa di episode podcast oksidasi selanjutnya. Bye-bye. Bye.